Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu tidak boleh diartikan harfiah, seolah-olah dia duduk-duduk dan malas-malasan di surga. Tidak. Dalam budaya timur, tempat sebelah kanan itu dianggap sebagai tempat terhormat, tempat tertinggi. Jadi kalau Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, artinya Allah dia mendapatkan tempat paling terhormat, paling tinggi di surga. Coba kita perhatikan Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan, misinya selesai. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Berarti duduk di sebelah kanan artinya mendapatkan tempat tinggi, lebih tinggi dari seluruh malaikat. Jikalau banyak orang tidak percaya Yesus Allah, jikalau saksi Yehova hanya percaya Yesus itu malaikat, bagaimana mungkin Yesus bisa duduk di tempat jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat? Jikalau dia hanya sekedar nabi, tanya, nabi manakah yang bisa dapat tempat lebih tinggi dari para malaikat? Ini sebuah kontras yang luar biasa dengan hidup dia di bumi ini. Di bumi bahkan tidak punya tempat meletakkan kepala, tapi di surga tempatnya adalah paling tinggi, paling terhormat di antara seluruh makhluk surga. Duduk di sebelah kanan bukan hanya bicara soal tempat terhormat, tempat tertinggi, tapi bahkan duduk di sebelah kanan itu mempunyai arti bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Dia memerintah segala sesuatu, segala satu tunduk kepada dia. 1 Petrus pasal 3 21-22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Segala kuasa, segala malaikat, segala kekuatan ditaklukkan kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Berarti Kristus setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Segala kuasa, segala pemerintah, segala kerajaan, segala nama yang terbesar di dunia ini maupun juga di dunia yang akan datang, semuanya takluk di bawah kaki Kristus. Tanya sekali lagi, jikalau Yesus hanya guru moral, jikalau Yesus hanya nabi, jikalau Yesus hanya manusia biasa manakah, nabi manakah yang mempunyai kehormatan sebesar ini, di mana segala kuasa, kerajaan, dan segala nama yang dapat disebut bisa takluk di bawah kaki Kristus? Kiranya semua orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Allah memikirkan sungguh-sungguh fakta ini. Nabi mana seperti ini? Malaikat mana seperti ini? Hanya guru mana seperti ini? Tidak bisa tidak. Dia harus Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Ini sejalan dengan kata-kata dia sebelum terangkat ke surga dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia nabi mana berkuasa di surga dan di bumi? Bahkan nabi, jangankan surga, bumi saja dia tidak bisa menguasai. Kalau sudah begini, beranikah orang Yahudi mengolok-olok dia? Beranikah mereka menghina dia? Beranikah menampar, mencaci maki, berusaha membunuh dia? Sampai hari ini masih banyak orang menghina dia, mengolok-olok dia, karena mereka tidak tahu sesungguhnya mereka sedang buta dan tidak tahu kemuliaannya. Saya melihat ada satu lagu yang diciptakan untuk mengolok-olok. Tuhan kok pakai kolor, Tuhan kok di tiang jemuran, berisi hinaan dan olokan. Itu karena dia buta dan tidak melihat kemuliaan Kristus. Orang seperti ini satu hari nanti akan melihat Kristus yang sesungguhnya. Jadi Kristus pasca kenaikan setelah di surga mulia, dilihat dari fakta dia duduk
di sebelah kanan Allah Bapa.